Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di English Tutorial Channel. Nah teman-teman, materi dan soal TOEFL yang akan kita bahas kali ini adalah past perfect. Kalau past perfect berarti polanya adalah had yang ditambahkan verb 3. Nah teman-teman, apa itu past perfect? Past perfect adalah dua peristiwa atau dua kejadian yang terjadi di masa lampau. Nah, syaratnya apa? Syaratnya peristiwa pertama atau peristiwa yang lebih dulu terjadi itu pola kalimatnya adalah past perfect. Kalau past perfect berarti polanya adalah had yang ditambahkan verb 3. Kemudian peristiwa kedua atau peristiwa yang terjadi setelahnya polanya adalah past tense. Kalau past tense berarti kata kerjanya verb 2. Sebagai contoh, John had started to work when I came. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada dua kalimat di sini. John had started to work sama I came. Nah, mana kejadian yang lebih dulu terjadi? John mulai bekerja atau ketika saya datang? John mulai bekerja duluan terjadi ya. Setelah itu baru saya datang. Maka oleh sebab itu, John has started itu adalah past perfect. Lihat ciri-cirinya di sini, ada had yang diikuti oleh verb 3. Kemudian kejadian atau peristiwa setelahnya itu adalah past tense. Maka came di sini adalah verb 2. Kalau kita artikan, John telah mulai bekerja ketika saya datang. Nah, jadi teman-teman itu ya untuk past perfect. Nah, kemudian ciri-ciri keterangan waktu dari past perfect adalah by yang diikuti oleh time signal. Time signalnya di sini itu dalam bentuk lampau. Contohnya by 1950. 1950 ya. Jadi by di sini artinya adalah sebelum 1950. Contoh lainnya by 17th century. Sebelum abad ke-17. Jadi ada by, kemudian time signalnya lampau. Teman-teman nanti juga akan ketemu dengan kata misalnya by next week. Maka ini bukanlah past perfect. Karena next week itu untuk keterangan waktu di masa yang akan datang. Oke, by next week berarti next week ini adalah minggu depan. Berarti ini bukan untuk past perfect. Oke, teman-teman, sekarang kita lihat soalnya. Soal past perfect ini sangat mudah untuk dijawab. Jadi cara cepatnya adalah kalau ada keterangan waktunya itu sangat gampang sekali ya. Di sini ada by. Kemudian keterangan waktunya adalah lampau. Maka udah pasti ini adalah past perfect ya. Had verb 3. Maka jawabannya adalah A. Kalau kita artikan sebelum abad ke-16, pendulum clock, sebuah jam pendulum telah ditemukan. Had been devised artinya adalah telah ditemukan. Tapi the pendulumnya swung mengayun itu terlalu lebar. And thus dan oleh sebab itu tidak terlalu efisien. Kalau tidak diartikan soalnya juga tidak masalah ya. Kita juga sudah tahu jawabannya adalah A, had been devised, yang ada had-nya. Oke, lihat lagi nomor 2.
Nomor 2, di soal ada kata had. Kemudian ada verb 3. Berarti ini adalah past perfect. Nah, teman-teman ingat lagi ya, past perfect itu dia 2 kejadian. Peristiwa pertama atau peristiwa yang duluan terjadi past perfect, peristiwa kedua atau peristiwa setelahnya itu adalah past tense. Kalau di sini sudah past perfect, berarti peristiwa setelahnya adalah past tense. Oke, jadi setelah dari the biggest sampai itself ini, pola kalimatnya adalah past tense. Kalau past tense, kata kerjanya adalah verb 2. Berarti yang C. Gampang sekali ya. Has presented. Has verb 3. Nama polanya adalah present perfect. Kalau had verb 3 namanya apa tadi? Past perfect. Kalau kata kerja yang ditambahkan s ini namanya adalah simple tense. Oke, kita lanjut. Nomor 3 sangat gampang ya. Ada by, keterangan waktunya lampau. Berarti ini adalah past perfect. Titik-titiknya adalah had yang diikuti oleh verb 3. Maka isinya adalah B. Gampang sekali ya, mudah sekali. Kalau kita artikan, sebelum tahun 1900, 80% hutan di Pulau Prince Edward had been cut down, telah ditebangi. Oke, sangat mudah, sangat cepat. Oke, lanjut nomor 4. Nah, nomor 4 ini soalnya panjang ya. Nah, untuk mencari soal yang panjang ini, hal yang pertama yang kita lakukan adalah cari predikatnya. Predikat dalam sebuah kalimat bahasa Inggris itu bisa terdiri dari kata kerja, bisa terdiri dari to be, atau bisa juga terdiri dari modal. Kita lihat di sini apakah ada kata kerja di kalimat nomor 4? Ada, came. Verb 2 ya. Ini subjeknya. Maka ini sebuah kalimat ya. Dari Meyer came along. Ini sebuah kalimat. Kalimatnya apa? Past tense. Berarti sisa kalimat yang lain adalah past perfect. Karena past perfect itu kawannya adalah past tense. Berarti dari native sampai long ini, karena ini kata hubung ya, itu adalah past perfect. Maka jawabannya di sini adalah had yang ditambahkan verb 3. Maka jawabannya adalah C. Oke teman-teman, sangat gampang sebenarnya ya. Sangat gampang sekali, sangat mudah sekali menjawab soal past perfect. Jadi past perfect itu kejadiannya di masa lampau dan harus 2 peristiwa. Peristiwa pertama itu polanya adalah past perfect. Peristiwa kedua polanya adalah past tense. Ingat keterangan waktunya ada by-nya. Oke, sekian dulu untuk materi past perfect. Semoga bermanfaat. Nah, jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini biar lebih cepat berkembang dan saya lebih semangat lagi mau menyajikan video-video lainnya untuk teman-teman. Subscribe dan bunyikan ikon loncengnya. Oke, sampai jumpa.